Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mills Air Max Tycoon. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Terima kasih banyak buat Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita akan ngebahas tentang pengalaman pertama saya make sepatu Air Max Tycoon ini. Kalau secara looks mirip banget sama nggak lama baru aja saya review Air Max Stream. Looksnya mirip banget ya. Tapi memang kalian nggak salah bahwa yang dipakai midsole-nya itu sama persis. Tapi apakah performanya bisa dibilang sama, cuman ganti baju, ganti nama aja, atau seperti apa? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 270-an gram. Yang mana itu masuk kategori standar. Kalau sepatu lari di antara 250 sampai 300-an gram itu masuknya tengah-tengah atau standar aja. Nggak bisa dibilang ringan juga karena tidak di bawah 250 gram. Tapi nggak bisa dibilang berat juga. Jauh dari kata berat karena tidak di atas 300 gram. Kalau dibandingkan dengan Air Max Stream yang mirip banget, itu bedanya hampir 10-an gram. Lebih ringan yang Air Max Tycoon dibandingkan Air Max Stream ya. Jadi kalau Air Max Stream itu kalau nggak salah sekitar 280-an gram, sedangkan untuk sepatu ini tuh ada di angka 270-an gram. Lumayan sih, 10 gram itu lumayan loh. Jadi ya well done sih untuk berat sepatunya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, nah ini adalah perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan Air Max Stream. Jadi Air Max Tycoon ini dia menggunakan mesh, cuman bahannya sedikit berbeda. Jadi dia itu kalau kita pegang seperti ini tuh fleksibel. Dia bisa membentuk kaki saya dengan baik. Kemudian uppernya juga breathable karena setelah saya tes dengan mesin uap dia luar biasa breathable-nya. Termasuk sirkulasinya termasuk bagus ya menurut saya, termasuk lancar banget lah ya, karena memang bolong-bolongnya atau sirkulasinya itu banyak banget, gede banget. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian toe box-nya sini, nah ini cuma di bagian kanan kirinya ada ya aja yang ada layernya, itu aja yang ketutup, tapi sisanya di depan di toe box-nya, kemudian di sampingnya sini itu semuanya adalah mesh, yang mana mesh-nya itu bener-bener lubangnya termasuk gede. Jadi sirkulasinya akan baik gitu hasilnya. Jadi kalau misalnya dipakai dengan jangka waktu yang cukup lama, itu akan tidak ada masalah tentang suhu sepatunya. Cuman kalau masalah kenyamanan menurut saya lebih nyaman yang Stream ya, karena memang lebih lembut terutama di bagian dalamnya. Pada saat menyentuh kaki saya itu lebih lembut. Kalau yang sepatu ini nggak bisa dibilang keras atau kasar juga sebenarnya, cuman ya kalah lembut aja. Ini kan hanya satu layer gitu aja, jadi memang yang diutamakan adalah breathability-nya atau sirkulasi udaranya. Jadi lebih mengarah ke sana dibandingkan dengan Air Max Stream yang mengusung kenyamanannya yang melebihi sepatu ini. Cuman kalau daily trainer pure itu kayaknya saya sendiri lebih cocok upper yang ada di Air Max Stream ya. Kalau ini tuh lebih kayak dipakai jarak jauh gitu ya, karena kita butuh sepatu yang senantiasa adem. Dan juga kalau misalnya kecepatan agak tinggi yang lebih ringan, ya harusnya lebih cocok upper-upper yang seperti ini. Karena beratnya sendiri mempengaruhi banget ya. Perbedaan signifikannya ada di bagian uppernya, dan itu bisa menurunkan berat sepatunya sampai 10-an gram. Selain itu untuk uppernya sendiri di bagian samping dalamnya itu kayak ada struktur tambahannya. Jadi ada bentuk V seperti ini tuh layer tambahan. Ini nggak sekedar hiasan, tapi memang ini pengaruhnya
cukup mantap menurut saya, dipikirin banget. Jadi ini menjaga kestabilan di bagian upper. Pada saat kita menggunakan sepatu yang berbahan upper seperti ini tuh kayak biasanya nggak terlalu stabil karena dia lentur dan lebih minim supportnya gitu ya. Tapi ditambah ada struktur di bagian sampingnya ini yang berbentuk V, yang mana tujuannya untuk mencegah atau mengurangi potensi banyaknya gerakan di bagian upper. Terutama kalau saya pribadi cocok banget karena saya lebih condong ke overpronation, yang mana kalau saya strike ke tanah itu agak masuk ke dalam gini, jadi bagian dalamnya ini ditahan sedikit oleh layer yang di luar sini. Ini nggak keras, nggak struktur yang kaku banget, tapi itu pengaruh walaupun sangat, ini termasuk lembut juga. Ini lembut dan sama sekali bukan yang struktur yang keras, tapi lumayan bisa menahan roll kaki saya yang terlalu ke dalam atau overpronation itu biar nggak makin parah. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia termasuk standar, nggak ada yang aneh-aneh. Untuk lubangnya sendiri, hole-hole-nya ini juga standar. Ada layernya di sini biar makin kuat. Sudah ada runners knot-nya di belakang. Untuk lubang tambahannya biar makin enak. Untuk upper fit-nya juga pada saat kita tali menggunakan runners knot-nya. Untuk tali sepatunya sendiri ini banyak dipakai di sepatu-sepatu lokal, bergerigi gitu. Geriginya cuman nggak yang tebel banget, agak tipis-tipis, tapi lumayan bisa memberikan ikatan yang menurut saya nggak mudah lepas gitu ya. Karena pada saat diikat, gigi-gigi yang ada di tali sepatunya itu saling gigit, jadi nggak licin gitu ya. Walaupun ini tuh tipis dan juga termasuk kecil, nggak yang lebar, jadinya dipakein gerigi itu bakal pas banget menurut saya. Selama ini untuk di pemakaian pertama nggak ada masalah untuk tali sepatunya, dan di pemakaian pertama saya nggak ada copot, nggak ada apa, dan bikin upper fitnya juga menurut saya termasuk bagus. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya minimalis banget, jadi tidak ada paddingnya sama sekali. Ini termasuk lembut, tapi kayaknya bukan yang tipis banget ya, agak tebel sedikit sih, lumayan lah, tapi bukan yang tebel atau berpadding, sama sekali tidak ada paddingnya. Sejauh ini bekerja dengan normal aja, nggak spesial-spesial banget, tapi it works gitu ya, sama sekali tidak ada masalah. Untuk bagian lidah sepatunya dan juga untuk lidah sepatunya sendiri nggak bisa dibilang super comfy, super nyaman, karena memang untuk menekan berat daripada sepatunya. Jadinya yang penting bekerja dengan cukup aja ya, nggak ada masalah. Nah, dia juga sudah gasete tang. Jadi tangnya itu ada sabuknya gitu di dalam, di kanan kiri, yang mana untuk mencegah agar nggak banyak goyangan lidahnya ke kanan ke kiri. Nah, ini penting banget karena bahan untuk tang yang seperti ini tuh biasanya akan gampang slip ke kanan ke kiri, itu bakal mengganggu banget. Cuman dia ngakalinya dengan sabuk atau gasetnya sendiri, yang mana berusaha untuk mencegah biar nggak banyak goyangan ke kanan ke kiri. Tapi saya ada sedikit masalah sama sabuknya. Nggak tahu kenapa sabuknya ini menurut saya agak kepanjangan. Jadi kalau dilihat dari dalam itu sabuknya sebenarnya nampak normal ya. Tapi menurut saya kepanjangan. Kenapa? Karena saya masukin kaki saya pertama kali ke dalam itu kayak ada ganjelnya sedikit. Setelah saya lihat, ternyata sisa sabuknya itu masih kepanjangan. Jadi agak ada ganjelnya dikit. Atau kalau pertama kali masuk juga, itu kayak jari-jari kita kadang nyangkut ke sabuknya itu sendiri. Kalau misalnya itu dipendekin mungkin akan lebih baik. Iya, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas menurut saya kepanjangan, jadi kadang mengganggu, meskipun kalau udah dipakai lari nggak kerasa sama sekali sih untuk sabuknya yang ganggu tadi. Lanjut ke kolarnya. Untuk kolarnya sendiri ada paddingnya, tapi cukup minimalis, nggak banyak di sini, di ujung-ujungnya aja, di bagian luar-luarnya sini. Memang secara desain sepatu ini tuh pengennya menekan berat semaksimal mungkin biar bisa dipakai yang kecepatan agak-agak lebih tinggi dibandingkan NRMAX Stream. Jadi NRMAX Tycoon ini lebih ke sana arahnya, kenyamanannya ditekan seminimalis mungkin, cuman lebih enak kalau untuk dipakai kecepatan lebih tinggi kayak tempo gitu ya. Bukan interval run juga sih menurut saya, bukan speed shoes, nggak bisa dikategorikan ke sana, tapi lebih ke fast daily trainer dibandingkan dengan classic daily trainer yang ada di NRMAX Stream. Itu lebih cocok sebagai classic daily trainer. Kalau ini lebih ke fast daily trainer, seandainya kalian lari-lari sehari-hari tapi kadang-kadang mau dipakai untuk tempo run, long run juga saya rasa masih cocok banget. Nah, memang kolarnya memperlihatkan seperti itu. Nah, untuk
kenyamanannya sendiri menurut saya nyaman, nggak ada masalah di pemakaian pertama, dan juga dia fleksibel, nggak ada masalah sama mata kaki saya sama sekali. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya sendiri termasuknya lumayan fleksibel meskipun ada strukturnya di dalam. Dan dia strukturnya cukup minimalis karena kelihatan juga dari dalam sebenarnya ya, struktur dalam di bagian heel counternya itu kelihatan, dan memang strukturnya nggak bisa dibilang solid-solid banget, cuman bekerja dengan baik. Untungnya dia ngiket heel saya biar nggak gampang keangkat atau heel slip, karena kalau udah heel slip itu bakal nggak enak banget. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia bahannya adalah EVA. Ini sama persis desainnya, bahannya, rasanya pun sama persis dengan Enermax Stream gitu ya. Tycoon ini kalau saya ukur manual midsole-nya dengan durometer ada di angka sekitar 30-an, yang mana itu standar daily trainer ya segitu. Nyamannya masih dapat, kemudian kalau responsifnya dapat banget, jadi ya pas banget untuk dikatakan sebagai daily trainer. Jadi kalau dipakai untuk long run itu saya rasa masih masuk karena nyamannya termasuk yang lumayan lah ya untuk di bagian midsole-nya sendiri. Feel-nya sendiri di pemakaian pertama ya apa ya, kalau untuk dipakai tempo masih ngerespon gitu ya. Kadang kalau dipakai tempo itu ada yang aduh kok kayak nggak ngerespon ya, kayak malah bikin capek gitu kalau dipakai kecepatan yang agak tinggi dikit. Tapi sepatu ini dipakai kecepatan agak tinggi dikit masih enak, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dipakai slow pace nyaman juga, masih mengakomodir banget kenyamanan yang kalian butuhkan. Jadi stability-nya juga bagus, tidak ada rasa goyangan sama sekali, karena di poin 31 durometer itu menurut saya termasuk masih yang stabil, nggak yang soft banget, nggak yang bikin goyang banget. Jadi ya kalau untuk teman-teman pemula saya rasa bakal cocok banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri yang ditutupin oleh rubber adalah yang berwarna pink hijau ini. Ini ada putihnya, kemudian kalau ini expose midsole ya, ini bukan outsole-nya. Yang rubbernya sendiri termasuk tebal, karena kalau daily trainer kita harapkan umurnya panjang gitu ya. Ini termasuk lumayan tebal untuk rubber yang dikasih di sini. Dan kalau di Enermax Stream termasuk sama ya, ini sama persis dengan Enermax Stream. Itu termasuk agak awet, itu udah saya pakai sekitar 30-40-an kilo kayaknya. Mungkin 30-an kilo lah ya, atau 20 ya. Yang jelas tidak hanya sekali lari lah saya menggunakan Enermax Stream. Tapi kalau di pemakaian pertama feel-nya sama aja kayak Enermax Stream. Dan di Enermax Tycoon ini outsole-nya yang jelas itu bisa memberikan traksi yang baik di aspal. Saya pakainya di aspal kering aja, nggak ada aspal basah sama sekali. Jadi ya saya rasa masih mengakomodir traksi yang kita butuhkan, gripnya bagus. Dan juga kalau misalnya di track atau gravel gitu ya, itu saya nggak nyobain, jadi saya nggak bisa nge-share ke teman-teman gimana rasanya kalau dipakai di gravel. Tapi saya rasa nggak akan bisa sebagus kalau kita di aspal, karena menurut saya untuk desainnya itu termasuk smooth ya, jadi nggak yang gigit banget kalau misalnya di area-area seperti di gravel. Yang jelas sepatu ini tuh menurut saya masih kategorinya daily trainer, sama kayak Enermax Stream. Enermax Tycoon ini cuman lebih ke fast daily trainernya aja, karena perbedaan di bagian uppernya. Kalau dipakai slow, yang butuh nyamannya aja, saya rasa Enermax Stream itu udah sangat cukup gitu ya, udah yang apa ya, nyamannya dapat banget lah ya. Daily trainer menurut saya salah satu daily trainer terbaik lokal untuk saat ini adalah Enermax Stream. Tapi kalau kalian yang pola latihannya membutuhkan sedikit kecepatan, kadang-kadang dipakai long run gitu ya, bukan berarti yang Stream nggak bisa dipakai long run, bisa juga. Cuman ini adalah better choice dibandingkan dengan Enermax Stream kalau untuk long run, dibandingkan dengan upper yang menurut saya kalau di Stream lebih apa ya, nyamannya dapat tapi lebih mudah panas karena sirkulasinya tidak sebaik di Enermax Tycoon yang ini. Itu tadi pembahasan saya tentang pengalaman pertama menggunakan Enermax Tycoon dari Mills. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.